Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to English Supplementary Subject with me, Novania Wulandari from SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. So, today's lesson we are going to learn about narrative text. But before I start the lesson, let me ask you the questions. Ada nggak sih di sini yang suka membaca buku cerita? Atau ada nggak sih di sini yang suka menonton film yang ada dari Disney atau dari Marvel? Atau ada juga nggak sih yang suka mendengarkan storytelling? Nah, semua contoh yang telah Ustazah sebutkan tadi adalah salah satu jenis dari narrative text. So, what is the definition of narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain the reader. Nah, kenapa narrative text tersebut dinamai dengan imaginative story? Karena biasanya cerita yang ada di narrative text adalah cerita-cerita yang fiksi. Jadi, meskipun Ustazah tadi bilang kalau narrative text adalah teks fiksi atau imajinatif, tetapi setiap teks pasti memiliki problem atau memiliki masalah yang digambarkan dalam cerita tersebut. Nah, di akhir cerita biasanya akan terdapat resolution atau resolusi dari permasalahan tersebut sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan. There are some kinds of narrative text atau ada beberapa jenis dari narrative text itu sendiri. For the first one is fable atau fabel. Fabel berarti cerita yang menceritakan about the animal. For the example is The Ant and the Grasshopper or The Mouse Deer and the Crocodile. And for the second one is fairy tale atau dongeng kalau dalam bahasa Indonesia. For the example is Snow White and the Seven Dwarfs, Pinocchio, Little Red Riding Hood. And the third one is folk tale atau cerita rakyat. Kalau dalam bahasa Indonesia pasti ada banyak sekali ya cerita rakyat seperti Malin Kundang atau Sang Kuryang. For the next one is the generic structure of narrative text. So, di setiap teks pasti teks tersebut memiliki struktur umum atau struktur kebahasaan untuk menuliskan suatu cerita tersebut. Nah, in narrative text there are 4 generic structures and the first one is orientation. In the orientation, it sets the scene and where and when the story happened and also who is involved in the story. Jadi biasanya isinya adalah di mana sih story itu atau cerita itu berlangsung dan juga kapan atau waktunya. Dan yang paling penting adalah siapa yang terlibat dalam cerita tersebut. And then the second one is the complication. Complication tells the beginning of the problem. Jadi biasanya isi dari complication ini adalah awal mulanya suatu permasalahan atau problem. Nah, the third one is resolution. Setelah tadi ada complication atau ada permasalahan yang muncul dalam suatu cerita tersebut, nah resolution ini adalah paragraf yang isinya adalah penyelesaian dari masalah yang ada di complication. So, the problem is resolved either in the happy ending or in the sad ending. Jadi bisa aja nanti endingnya itu bahagia atau endingnya juga sedih seperti itu. And then the last one or the fourth one is coda. Coda biasanya isinya adalah moral value atau pesan moral yang bisa kita pelajari bersama setelah kita melihat narrative text. After we know about the generic structure, the next one is the language features of narrative text. Jadi selain ada strukturnya, teks itu juga pasti memiliki unsur kebahasaan atau language features. For the first one is narrative text always use simple past tense. Ya, jadi setiap teks naratif yang dituliskan pasti diberikan kata kerja bentuk kedua atau past simple tense.
For the second one is adverb of time atau keterangan waktu. Jadi setiap narrative text pasti juga memiliki keterangan waktu seperti once upon a time, one day, and etc. And then for the third one is time conjunction atau kata hubung yang bentuknya adalah waktu seperti when, then, suddenly, and etc. Nah, biasanya setiap narrative text juga memiliki action verbs atau kata kerja yang menunjukkan bentuk aksi seperti itu. And the last one is direct or indirect speech. Jadi kalimat langsung dan juga kalimat yang tidak langsung. Biasanya ditandai dengan apostrophe atau tanda petik. Okay, after we know the language features and also the generic structure of narrative text, let me show you an example of narrative text. Okay, so this is the example of narrative text entitled The Goose and the Golden Eggs. Sesuai dengan judulnya, cerita ini menceritakan tentang angsa dan telur emas. Kita lihat di paragraf yang pertama. Once upon a time, there was a farmer who possessed the most wonderful goose. Every day when he visited the nest, the goose had laid a beautiful, glittering golden egg. Nah, paragraf yang pertama ini disebut juga dengan paragraf orientation atau pembukaan. Kita lihat di awal paragrafnya ada salah satu time conjunction yang contohnya adalah once upon a time atau pada suatu hari. Kita lihat kalimat yang selanjutnya ada kata-kata was, ada kata-kata possessed, ada kata-kata visited. Nah, di sini terlihat bahwa narrative text pasti menggunakan kata kerja bentuk kedua atau simple past seperti itu. Di cerita orientationnya ini diceritakan ada seorang petani yang menemukan telur emas dari angsa yang sangat cantik. Nah, di orientation pasti menunjukkan siapa sih yang terlibat. Sini yang terlihat subjeknya adalah farmer atau petani yang menemukan angsa yang bertelur emas. Kita lihat di paragraf yang kedua, the farmer took the eggs to the market and soon began to get rich. But it was not long before he grew impatient with the goose because she gave him only a single golden egg a day. He wasn't getting rich fast enough. Nah, di paragraf yang kedua ini adalah paragraf complication atau awal mulanya suatu permasalahan yang ada dalam cerita tersebut. Nah, permasalahannya adalah dia, si petani itu, grew impatient, terlalu tidak sabar dengan angsa yang bertelur emas tadi karena angsa tersebut hanya memberikan only a single golden egg a day, hanya satu telur setiap harinya. Kita lihat di paragraf yang selanjutnya. Then one day after he had finished counting his money, the idea came to him. I will cut open the goose and take the golden eggs out of her at once, said the farmer. But when the deed was done, not a single egg did he find, and his precious goose was dead. Penyelesaiannya seperti apa? Akhirnya si petani itu mikir, berarti sepertinya saya harus membelah tubuh angsa tersebut untuk mendapatkan telur emas yang lebih banyak. Oke, nah di situ juga terlihat ya, I will cut open the goose and take the golden eggs out of her at once. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari direct speech yang dikatakan oleh petani. Di situ ada tandanya, tanda petik ya, apostrophe. Nah, ternyata setelah angsanya dibelah, apa yang dia temukan? Dia tidak menemukan apapun. Dari cerita ini pasti ada koda atau moral value yang bisa kita dapatkan dari cerita ini. Kita harus selalu bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Well students, gimana? Sudah bisa dipahami kan apa itu teks naratif? Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Thank you for watching and see you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.